Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B angkatan 2021 D3 Fisioterapi dengan saya Maya Maulidia dengan NIM 2110702037. Saya Lentera Langit Jingga dengan NIM 211070201. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai materi cognitive assessment untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah neurokognitif fisioterapi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, tonton video ini ya. Untuk menjelaskan cognitive assessment itu, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, kognitif itu apa sih? Yang dimana gangguan kognitif itu ialah bukanlah suatu penyakit, melainkan gambaran kondisi seseorang. Artinya, mereka itu mempunyai masalah dengan hal-hal seperti ingatan atau perhatian. Mereka mungkin kesulitan berbicara atau memahami, dan mereka mungkin kesulitan mengenali orang, tempat, atau benda, dan mungkin merasa kewalahan dengan tempat atau situasi yang baru. Nah, kognisi itu adalah tindakan mental atau proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pemikiran, pengalaman, dan indera. Ini mencangkup berbagai aspek fungsi dan proses intelektual tingkat tinggi seperti misalnya perhatian, ingatan, pengetahuan, pengambilan keputusan, perencanaan, penalaran, penilaian, persepsi, pemahaman, bahasa, dan fungsi fisiospasial. Ada yang disebut juga yang namanya defisit kognitif, yang dimana istilah inklusif yang digunakan untuk menggambarkan gangguan pada berbagai domain kognisi. Nah, gangguan kognitif itu berkisar dari ringan hingga berat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aspek penurunan kognitif terkait usia dapat dimulai sejak usia 2 atau 30-an. Dengan gangguan ringan, orang mungkin mulai memperhatikan perubahan fungsi kognitif, namun masih dapat melakukan aktivitas kesehariannya. Nah, gangguan pada tingkat yang parah itu dapat menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memenuhi arti atau pentingnya suatu dan kemampuan berbicara atau menulis, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk hidup mandiri. Halo guys, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengetahuan tentang kognitif. Sekarang kita masuk nih tentang screeningnya. Ada berbagai alat screening yang digunakan oleh pasien, keluarga, dokter, dan juga fisioterapis untuk menilai kemampuan kognitif dari si pasien tersebut. Apa sih screening? Screening itu adalah cara untuk mengidentifikasi pasien yang berhak mendapatkan penilaian diagnosis lengkap. Dokter dan juga fisioterapis sering menilai status mental pasien dengan tes singkat. Nah, apa aja sih tes singkatnya? Di sini saya akan menjelaskan beberapa tes singkat mengenai kognitif. Yang pertama ini ada MoCA, lalu yang kedua ada MMSE, dan yang ketiga adalah stroke test. Oke, yang pertama ini adalah tes MoCA. MoCA adalah alat screening yang paling populer yang sering digunakan untuk menentukan apakah pasien tersebut terkena gangguan kognitif ataupun tidak. Untuk tes MoCA ini diperlukan waktu sekitar 10-15 menit. Waktu ini waktu yang cukup singkat ya untuk melakukan tes kognitif. Nah, si tes kognitif MoCA ini itu dapat mengevaluasi keterampilan fisiospasial, perhatian, bahasa, penalaran abstrak, ingatan tertunda, fungsi eksekutif, dan juga orientasi. Untuk tes MoCA sendiri ada beberapa skor ya. Nah, MoCA ini diberi skor dari 30. Skor batas 26 menandakan gangguan kognitif yang ringan. Selanjutnya di sini kami akan melakukan contoh bagaimana cara melakukan MoCA tes. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Oke, di sini saya akan melakukan tes kepada Ibu. Tes ini disebut MoCA tes ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui apakah Ibu ada gangguan kognitif atau tidak. Saya mulai ya, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu, yang pertama ini ada yang dinamakan visuospasial atau eksekutif. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Ibu nanti tarik garis dari angka 1 ke abjad A. Selanjutnya, Ibu tarik garis dari A ke angka 2. Selanjutnya, Ibu tarik garis dari angka 2 ke abjad B. Oke? Ibu paham? Paham. Oke, begitu seterusnya ya, Bu. Oke, baik, kita mulai tesnya. Oke, selanjutnya ini ada tes yang namanya kita menyalin gambar ya, Bu ya. Nanti Ya. Ibu di bagian bawah sini, Ibu salin gambar yang ini ke sini, sebisa Ibu saja. Paham? Paham. Oke, baik. Nanti kita langsung praktekkan di bagian visuospasial atau eksekutif ya, Bu. Oke, Bu. Oke, Ibu, selanjutnya ini yang terakhir di visuospasial adalah menggambar jam. Gambar jamnya ini jarum jamnya sebelum jam 11 lebih 10 menit. Paham? Paham, Ibu. Nanti Ibu gambar jam ya, Bu, di sini. Iya. Oke. Oke, Bu. Selanjutnya kita masuk kepada kolom penamaan ya. Nanti Ibu diminta untuk menebak 3 gambar di bawah. Ya. Ini adalah gambar apa? Mana, Bu? Gajah. Ini? Gajah. Oke, bagus sekali. Ini?
Itu unta. Oke, sedangkan ini? Gajah. Ini? Badak. Oke, bagus sekali. Ini? Gajah. Oke, bagus sekali, Bu. Oke, Bu, selanjutnya kita masuk kepada kolom memori ya. Ya, Bu. Sekarang saya akan mengatakan beberapa kata. Mohon diingat ya, Bu ya. Ada berapa kata, terus kata awalnya itu apa, sampai kata terakhir apa. Ini sekitar ada 5 kata ya, Bu. Yang pertama, katanya adalah wajah. Diingat ya, Bu. Yang kedua adalah sutera. Paham? Yang ketiga adalah masjid. Yang keempat adalah anggrek. Yang kelima adalah merah. Paham? Tadi kata pertama adalah Wajah. oke, kata kedua, Sutera. kata ketiga, Masjid. Terus anggrek ya. benar sekali. Yang terakhir. Merah. Oke, Bu, selanjutnya kita masuk ke atensi ya. Oke, Bu. Oke, nanti mohon maaf. Nanti saya akan membacakan angka. Ada dua pembacaan ya, Bu. Yang pertama, angka pertama yang akan saya baca, nanti Ibu baca dari awal. Dari angka awal sampai angka akhir, paham? Paham. Nanti angka kedua, Ibu baca dari angka terakhir sampai angka yang paling awal. Oke. Nanti kalau Ibu nggak paham boleh tanya lagi ya ke saya. Oke. Masuk ke sesi pertama. Ibu baca dari angka awal sampai angka akhir. Yaitu angkanya 2 1 8 5 4. Oke. 2 1 8 5 4. Oke, angka selanjutnya Ibu harus ngulang dari belakang ya. Saya menyebut angkanya dari depan, tapi Ibu ngulang dari angka belakang, paham? Paham. Angkanya adalah 7 4 2. 2 7 4. Oke, very good. Oke, selanjutnya ini apa sih namanya? Ada daftar huruf ya, Bu. Nanti kalau ada huruf A, kalau saya nyebutin huruf A, Ibu harus kayak gini nih. Clap, oke? Tepuk tangan. Setiap ada huruf A, misalkan saya nanti nyebut S A, paham? Paham. Hurufnya adalah F, B, A, C, M, N, A, A, C, K, L, B, A, F, A, K, D, E, A, A, D, A, M, O, F, A, B. Oke, terus selanjutnya ini ada pengurangan angka ya. Jadi nanti kita dimulai dari angka 100 ya, Bu. Nanti 100 dikurangi 7, hasil berapa? Begitu seterusnya ya. Ibu jawab sebisanya, paham? Paham. Oke, dimulai. 100 dikurangi 7. 93 Oke, bagus. 93 dikurangi 7. 86 86 dikurangi 7. 79 Oke, 79 dikurangi 7. 62 Oke. 62 dikurangi 7. 55. Oke, bagus sekali, Bu. Oke, selanjutnya kita ada namanya mengulangi kata ya, Bu ya. Nanti saya mengucapkan kata lalu diulangi sama Ibu, paham? Paham. Kata pertama, mohon maaf, Bu, kalimat ya. Ada 2 kalimat ya. Kalimat pertama, Wali membantu saya menyapu lantai hari ini. Wali membantu saya menyapu lantai hari ini. Oke, bagus. Kalimat kedua, tikus bersembunyi di bawah dipan ketika kucing datang. Tikus Ya. membawa saya. Oke, bagus, Bu. Oke, Bu. Oke, selanjutnya di sini Ibu diminta untuk mengatakan kata yang awalnya huruf S. Paham? Ini minimal 11 kata ya, Bu ya. Oke. Oke, kalau misalkan Ibu nanti kebingungan bilang aja ke saya, oke? Kata atau benda? Kata. Oke. Paham? Paham. Oke, dimulai ya, Bu. Saya Lalu, sempit, mm-mm, sumur, mm-mm, sanggup, mm-mm, sapu, mm-mm, selisih, mm-mm, sampai, mm-mm, sorong, mm-mm, sabun. mm-mm. Satu lagi. Sampo. Yeay, sudah berhasil 11 kata ya, Bu ya. Oke. Oke, selanjutnya ini kita masuk sama dengan kemiripan kata. Misalkan nih, saya kasih contoh dulu ya, Bu. Jeruk dan rambutan itu sama dengan buah. Paham? Paham. Nanti saya akan menyebutkan beberapa, nanti Ibu jawab ya. Oke, yang pertama adalah kereta dan sepeda. Itu sama dengan apa? Kendaraan. Oke, bagus. Jam tangan dan penggaris. Benda. Oke, bagus, Bu. Kita langsung ke selanjutnya ya, Bu ya. Ya. Di sini saya akan menyebutkan kata ya, Bu. Menyebutkan sekitar 5 kata, oke? Nanti Ibu harus langsung mengikuti saya ya setelah saya menyebutkan 5 katanya. Paham? Wajah sutera masjid anggrek merah. Langsung, Bu. Wajah sutra anggrek. Wajah sutra anggrek masjid merah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes terakhir ya, Bu, dalam tes MOKA ini. Ibu diarahkan untuk menyebutkan tanggal, bulan, tahun, hari, tempat, dan kota kita berada pada saat ini. Paham? Paham. Oke, sekarang tanggal berapa, Bu? 14 Bagus, bulan, Desember tahun. 2023. Oke, hari apa sekarang? Hari Kamis. Bagus. Tempatnya sekarang dari mana sih, Bu? Di Depok. Oke. Kotanya? Kotanya di Depok. Oke, begitu ya, Bu, untuk tes MOKA inanya. Oke, baik, begitu untuk contoh dari mengaplikasikan bagaimana tes MOKA versi Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada tes MMSE. Tes MMSE sendiri ini diperuntukkan sebagai tes kognitif juga. Biasanya tes MMSE sendiri ini untuk menilai berbagai subset status kognitif termasuk perhatian, bahasa, memori, orientasi, dan juga kemahiran fisiospasial. Lalu ini juga direkomendasikan untuk screening kognisi bagi penderita depresi atau gangguan mental lainnya. Oke, selanjutnya tes MMSE ini dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk melaksanakan tes tersebut. Tes ini biasanya dilakukan oleh dokter, pasien, keluarga dari pasien, dan juga fisioterapi. Ada penilaian dan interpretasi skor dari tes MMSE sendiri. Yang pertama ini ada kategori gangguan kognitif parah, yaitu dengan nilai 0 sampai 17. Selanjutnya ada kategori gangguan kognitif ringan dengan nilai 18 sampai 23, dan yang terakhir tidak ada gangguan kognitif dengan nilai 24 sampai 30. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pemeriksaan menggunakan form MMSE atau yaitu Mini Mental State Exam.
Oke Bu, kita coba untuk pemeriksaan ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Oke, di sini saya akan mengetes Ibu atau saya akan bertanya-tanya nih kepada Ibu untuk mengetes tes kognitif Ibu. Oke? Oke. Kalau boleh tahu nih, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada orientasi. Pertanyaan pertama, Ibu akan saya tanyakan mengenai tahun, musim, bulan, tanggal, dan hari. Oke? Sekarang tahun berapa? Tahun 2023. Oke, musim? Hujan. Musim hujan. Bulan apa sekarang? April April, tanggal, 17. hari? Selasa. Oke. Selanjutnya, kita ada di negara mana Bu? Indonesia. Indonesia. Provinsi? DKI Jakarta. Kota? Depok. Rumah sakit? Oh, nah sekarang kita lagi di mana Ibu? Klinik. Klinik. Oke, betul. Oke, berikutnya tes yang kedua yaitu registrasi. Ibu, saya akan menyebutkan nama benda. Nanti Ibu ulangi yang saya ucapkan ya Bu ya. Jeruk, uang, mawar. Jeruk, uang, mawar. Oke, mantap. Tes ketiga yaitu ada atensi dan kalkulasi. Oke Bu, jadi nanti saya akan bertanya kepada Ibu tentang pengurangan Bu. Kayak 100 dikurangi 7, lalu hasilnya berapa? Nanti dikurangi 7 juga, hasilnya berapa? Dikurangi 7 sampai 5 kali, sampai 5 jawaban. Oke Bu? Oke, 100 kurang 7. 93. Oke, 93 kurang 7. 86. 86 kurang 7. 72. Terus lalu dikurangi 7 lagi. 58. Dikurangi 7 lagi. 51. Oke, terima kasih Bu. Oke Bu, selanjutnya saya akan memberi kata. Nanti Ibu sebutkan hurufnya, tetapi dari belakang hurufnya. Oh ya, Oke? paham. Wahyu. Huruf terakhirnya U Y H A W. Oke. Selanjutnya adalah mengingat kembali atau recall. Oke Bu. Tadi kita sebelumnya udah pernah nyebutin yang tadi tiga benda itu Bu. Ibu masih ingat nggak? Coba. Apa aja tuh 3 benda yang tadi Ibu sebutin? Jagung. Sirup uang. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah bahasa. Yang dimana pasien tuh meminta menyebutkan nama benda yang ditunjuk. Oke Bu, nanti saya akan tunjuk barang dan Ibu langsung menyebutkan nama barang itu apa. Oke, yang pertama ini apa Bu? Pulpen. Oke, ini apa Bu? Tisu. Oke. Ini apa Bu? Kertas. Oke, pintar ya Ibunya. Selanjutnya Ibu mengulang kata, ada kata tanpa, kalau, dari, atau, tetapi. Membuat kalimat tetapi ada tanpa, kalau, dasar, akan, tetapi. Tanpa diriku kamu lemah. Oke Bu. Selanjutnya saya akan menyuruh Ibu untuk misalnya Ibu tolong ambilkan kertas itu, nanti Ibu langsung angkat, oke? Tapi tunggu arahan dari saya. Oke, Ibu tolong ambil pulpen ini dengan tangan kiri, memakai tangan kiri. Oke, pintar Ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu ikutin arahan saya. Angkat tangan kanan Ibu ke atas. Oke, pintar Ibu. Boleh diturunkan kembali. Selanjutnya Ibu secara spontan nih menyebutkan atau ya boleh berbicara satu kalimat spontan Ibu, apa yang ada di pikiran Ibu, tapi dalam satu kalimat. Oke, 1, 2, 3. Aku menyintai dia tapi dia juga cinta sama aku. Oke, pintar Ibu, kayaknya sangat cinta-cinta ya. Oke, selanjutnya adalah sekarang nih kita akan mulai menggambar Bu. Nanti Ibu ikutin gambar yang ada di sini, oke? Oke Ibu, tesnya sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Iya. Baiklah, itu adalah contoh pemeriksaan kognitif dengan form atau screening MMSE Mini Mental State Exam. Oke, selanjutnya masuk ke dalam stroke test. Stroke test sendiri adalah cara kita untuk menstimulasi kata berwarna asinkron. Jadi nanti pada ini ada contohnya ya. Jadi nanti kata dan juga warna dari si kata tersebut akan berbeda. Semisal tulisan pada kata tersebut adalah merah, tetapi warna pada kata tersebut adalah hitam. Jadi nanti pasien diminta untuk memfokuskan kepada warnanya, bukan katanya. Dari situ kita bisa menilai pasien berapa lama untuk menjawab kata tersebut. Kita akan melakukan stroke test namanya ya. Oke. Ini adalah contoh bagaimana cara melakukan stroke test. Jadi Ibu, selamat pagi. Pagi Bu. Oke, di sini saya akan melakukan tes beberapa tes yang dinamakan stroke test. Lalu tes ini itu nanti ada 2 bagian ya Bu. Bagian pertama, Ibu fokus untuk melihat warnanya. Paham? Paham. Paham. Nanti ada kata-kata, nanti Ibu fokus untuk melihat warnanya. Paham? Paham. Ini ya Bu contohnya ya. Untuk Oke. bagian kedua, Ibu fokus untuk melihat warnanya juga. Tetapi dengan tulisan yang berbeda ya Bu. Nanti untuk bagian kedua Ibu dituntut untuk berpikir ya. Paham? Siap. Oke, yang pertama ini blue. Lalu Green, lalu red, lalu yellow, lalu green, lalu red, blue, green, blue, red, yellow, green, red, blue, yellow, green, blue, yellow, green, red, yellow, green, blue, red, yellow, blue, red. Oke, good job. Oke, Bu, selanjutnya ini adalah Ibu fokus ke warnanya ya, bukan ke katanya. Oke. Ibu bisa lihat kan di sini kalau warna dan katanya itu berbeda, tidak sinkron. Paham? Ya. Oke, dimulai. Ini apa? Blue, Oke, lanjut. green, Ini red, lalu blue, lalu blue, oke, lalu green, lalu blue, lalu yellow, lalu red, lalu
Green, lalu red, lalu yellow, lalu green, lalu blue, lalu blue, Hmm? yellow, terus blue, green, Mm-mm. red, Mm-mm. yellow, Mm-mm. yellow, Mm-mm. red, Mm-mm. red, Mm-mm. yellow. Oke, itu dia adalah contoh pemeriksaan dari stroke test. Oke, mungkin itu saja pemeriksaan cognitive assessment dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.